Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bertemu dengan Pak Panji Yudhistira. Pak Panji Yudhistira, dulu staf kita di JKS ini. Dan beliau, saya kira sejak 2008 Pak Panji. Ya, 2008. Secara bertahap mengungkap flashback ke tahun-tahun 1990-an, 100 tahun ke belakang. Pak Panji, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya. Pak Panji, kita ingat dulu tahun 2008 saya masih menjadi Kasubdit Pengelolaan. Ya, betul, Pak. Di KKBA ya. Ya, terus Pak Panji menyampaikan draft buku ya. Ya, buku peranan Dr. Koder dalam sejarah pelindungan alam Indonesia. Ya, Dr. Koders. Tapi saya ingin tahu sebetulnya latar belakang dari kemudian Pak Panji tertarik tentang sejarah alam ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari saya pensiun dari Kepala Bidang di Ciamis, saya menemukan satu kawasan 1919 sebagai cagar alam Nusa Gede Panjalu, Pak Dirjen. 1921 ditunjuk surat keputusan Gubernur Jenderal tentang cagar alam Koders. Itu di Ciamis. Di Ciamis, di situ Lengkong, yang pernah Pak Dirjen dengan Pak Bupati Ciamis berkunjung ke sana. Ya. Dan berawal dari sana saya berpikir, siapa itu Dr. Koders? Oh, Tidak lama kemudian ada saudara saya di Litbang bekerja. Coba carikan siapa Dr. Koders. Beberapa bulan kemudian dia memberikan dari buku Tektona, buku teknis majalah itu buletin zaman Belanda. Zaman Belanda. Itu Tektona. ditulis oleh Briskamp, kurang lebih 200 halaman. Berisi tentang sumbangan Dr. Koders. Waktu memberikan buku draft masih spiral kepada Bapak, judulnya Peranan Dr. Koders dalam Sejarah Pelindungan Alam di Indonesia. Tapi Bapak udah kenal baik dengan saya juga Bapak sebagai yang memberi semangat kepada saya. Jadilah buku itu judulnya Sang Pelopor. Iya. Dalam pergerakan perlindungan alam apa peranan Dr. Koders? Peranan Dr. Koders itu sebetulnya dia sebagai pertama kali datang ke Indonesia, dia menjabat sebagai Hotveester, pejabat kehutanan, bekerja di The Land Planting Resort, jadi kebun raya negara Bogor sebagai peneliti. Waktu itu direkturnya Metode Trip, itu direktur kebun raya yang paling terkenal. Kemudian dia membuat Persatuan Perlindungan Alam ya. Betul, dia mendirikan tanggal 12 Juli 19 perkumpulan pelindungan alam yang sangat progresif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Karena pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda tidak terlalu menaruh perhatian kepada masalah konservasi alam. Jadi kebutuhan terhadap penggalian terhadap semua sumber daya alam itu hanya untuk eksploitasi untuk kebutuhan ekonomi saja. Tanpa ini yang pertama kali ya mendorong untuk dan memusuhkan tentang penunjukan kawasan. Bukan inisiatif pemerintah Hindia Belanda waktu itu, tetapi dari perkumpulan itu sendiri. Iya. Ada berapa kawasan tuh yang diusulkan? Pertama kalinya ada 65 kawasan 65. tahun 1919. Iya. Dan kebetulan Gubernur Jenderalnya ini konsen terhadap masalah konservasi alam yang bernama Johan Paul Gracli Mustinum. Lalu Pak Panji juga membantu UPT ya? Iya, betul Pak, membuat sketsa sejarah. Sketsa, misalkan Ijen dulunya gimana sih Ijen? Betul Pak, jadi saya akan perlihatkan, akan saya sedikit bicara, mohon maaf izin Pak. Jadi pemirsa yang terhormat dan saya cintai, khususnya kepada para UPT, inilah saya membuat sketsa sejarah tentang peraturan pelindungan alam, sejarah konservasi alam di Indonesia. Berawal dari 1909 sampai 1990. Ini sudah 81 tahun. Perkembangan daripada peraturan semua. Undang-undang cagar alam. Menarik dan banyak tidak diketahui. Tidak banyak diketahui dan saya mengharapkan kepada Pak Dirjen sebelum pensiun cetak
sengketa sejarah ini. Ya, pemirsa, Pak Panji mungkin saja sudah hampir selesai menuliskan album sejarah konservasi alam Indonesia. Ya, ini akan kita cetak juga. Kenang-kenangan untuk Bapak Dirjen ini. Kenang-kenangan. Lalu ternyata ada peranan Sultan dan Raja. Ya? Betul Pak, dan saya bukunya akan siap cetak. Bisa menguraikan tentang itu. Baik. Peranan itu apa sebetulnya? Baik, terima kasih Pak Dirjen. Banyak tidak diketahui tentang peranan Sultan dan Raja dalam sejarah konservasi alam di Indonesia. Yang pertama adalah Sultan ini mempunyai luas wilayah, tapi tidak diketahui bahwa di dalam wilayah itu ada flora dan fauna yang langka, unik dan sebagainya. Bagi Sultan tidak mengetahui hal itu. Sesudah datang daripada naturalis, ilmiah dari orang-orang Belanda, bahwa kawasan yang di dalam wilayah raja itu, kesultanan itu bermanfaat untuk masa depan. Contohnya, yang pertama saya menyebutkan, saya menulis dalam buku Peranan Sultan Raja ada 13 sultan dan 1 raja. Contoh Sultan Kutai. Itu berawal dari Suaka Margasatwa Kutai Timur 1934 yang sekarang menjadi Taman Nasional Kutai. Sultan itu menyerahkan kemudian kepada pemerintah Hindia Belanda. Contohnya Sultan Kutai tanda tangannya dia di Tenggarong di istana. Tetapi yang mengesahkan itulah Residen Borneo Timur dan Selatan di Banjarmasin. Sebagai perwakilan Gubernur Jenderal dari Batavia, kedudukan Borneo waktu itu dikepoli oleh saudara Residen. Jadi surat keputusan Raja berapa itu? 1934. 1934. Betul. Wow. Kemudian ada Kota Waringin Timur ya? Iya, yaitu sebagian daripada Taman Nasional Tanjung Puting sekarang. Akhirnya menjadi Tanjung Puting. Berawal dari penunjukan Sultan Kota Waringin 1934 juga, dan sebagian oleh SK Gubernur Jenderal. Jadi menjadi 305.000 hektar. Sultan 100.000 hektar, 205 Gubernur Jenderal. Kalau Komodo, apakah ada peranan Sultan ya? Komodo ada peranan Sultan, yaitu Sultan Ibrahim. Kerajaan Bima ya? Kerajaan Bima, dia tidak menunjuk tentang kawasan Komodo. Ya. Tapi dia memberikan peraturan kepada seluruh masyarakat Kesultanan Bima, wajib hukumnya untuk melindungi Komodo, jangan merusak sarang, telur, dan sebagainya. Itulah peranan Sultan Bima, mengeluarkan forwarding 1 ini banyak tidak diketahui peranan Sultan Bima ya? Banyak. Saya menulis buku ini kepada generasi penerus Direktorat Jenderal KSDI untuk mengetahui peranan Sultan dan Raja. Dan kita harus bangga. Jadi setelah Kurdas, Welles ya? Welles, Pak Welles. Welles juga punya peranan besar. Ya, di dalam masalah ekosistem Nusantara itu. Bagaimana dia membagi garis walasi. Dan ada era Sultan yang membantu juga memberikan sumbangannya pada konservasi alam di Indonesia. Betul, Pak. Ya, itu kalau ini Wallace, Pak. Ya, jadi Wallace ini sangat terkenal sebetulnya, dia dengan Darwin satu generasi untuk mengungkap teori evolusi. Betul, letter from Ternate yang paling terkenal. Ya. Ini garis walasia, ini tentang masalah lini masa Wallace di Indonesia. Ini sejarah tentang Tangkoko. Beliau datang ke Tangkoko, dia mencari tentang masalah telur maleo dan mungkin ada babi rusa. Pemirsa mungkin bertanya, bagaimana Pak Panji ini bisa menerjemahkan? Beliau tidak bisa memakai laptop. Pak Panji ya, tidak pernah menulis di laptop. Lalu ini semuanya sebagian besar bahasa Belanda. Ya. Gimana Pak Panji awalnya untuk menerjemahkan ini? Ada sedikit pendidikan dari ibu saya, Pak. Ya. Ibu saya lulusan bidang Silisek dulu, 1935. Ya. Bapak saya Odana juga berperan di dalam masalah percakapan bahasa Belanda, dan saya disuruh kursus bahasa Belanda satu-satunya di keluarga. Walaupun saya tidak mengetahui seluruh seluk-beluk daripada kata-kata Belanda, saya cari. Zaman sekarang zaman teknologi, kita mencari terhadap pasar dari Google. Sekarang pakai Google bisa. Saya mencari bantuan dari teman-teman, Pak. Ya. Sama sekali tidak bisa komputer. Ya. Terus terang, Pak. Ya. Jadi ada orang-orang di belakang Pak Panji yang membantu. Pak Panji, untuk pesan untuk generasi muda konservasi Indonesia apa, Pak Panji? Begini, kita harus menghayati terhadap masalah sejarah konservasi alam di Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka,
bahwa sejarah akan melandasi daripada perkembangan kawasan pengelolaan saat ini. Khususnya kepala-kepala UPT, mungkin sekarang zaman berubah, tetapi dasar penunjukan kawasan tidak bisa akan berubah. Teman-teman semua, saya menghargai banyak sekali proses selama hampir 5 tahun saya menjadi dirjen ya. 17 Juni 2017. Betul, Pak. Sedang saya kumpulkan ini Taman Tambora juga. Ini juga ada sejarahnya di Pak Panji. Kemudian ada bawah lautnya banyak penelitian ini antara lain. Teman-teman di Wakatobi juga menuliskan buku itu. Kemudian anggrek. Jadi Pak Panji, kita sudah sampai pada contemporary situation ya, bahwa kawasan itu didalami isinya apa. Betul. Jadi di Bromo ternyata bukan hanya view-nya saja, view bukan hanya penandakan, tapi pemandangan. anggreknya juga luar biasa. Betul. Ini di Ranu Darungan ya. Betul. Kemudian ada teknik baru maksimum entropi yang dikembangkan di Limun Salak ya. Ini bagaimana modelnya distribusi spesies, ini sangat saintifik, terima kasih. Betul. Dan ini merupakan kelanjutan dari sejarah. Betul, Pak. Akan saya tambahkan sedikit kepada Pak Dirjen. Ya. Saya bercerita tentang penyusunan buku sejarah konservasi alam lebih kepada masalah flora dan fauna yang ada di darat. Tapi saya agak kaget pada saat menemukan di Karimun Jawa. Dari buku Flora Malaysia saya menemukan perjalanan Dr. Koder 1886 di Karimun Jawa, Pak. Dan ini seluruh peneliti yang pernah dari Monty Eisman, Lepting dan sebagainya, dia pernah meneliti ke sana. Dan ini mungkin yang terakhir adalah ada satu foto daripada Karimun Jawa, termasuk lautnya ya. Termasuk lautnya. Tapi Dr. Koder selama setengah bulan di Karimun Jawa, dia lebih banyak penelitian kepada masalah flora. Karena laut waktu itu mungkin belum terlalu menarik, tetapi foto Karimun Jawa 1887 kami dapat. Jadi saya sangat terkesan dengan penemuan di Karimun Jawa. Bukan hanya di daratan, di darat, lautan. Betul. Tetapi terhadap masalah apa yang menjadi isi di lautan itu tidak banyak para ahli waktu itu. Ya. Terima kasih Pak Panji. Sama-sama, Pak. Seorang sejarawan yang saya temukan sejak 2008 minimal sampai dengan saat ini dari konsisten istiqomah untuk mencari, mengungkap, dan menerjemahkan dan menginterpretasikan dan menghubungkan kembali dengan nilai penting kawasan konservasi pada saat ini. Dan seperti yang saya ceritakan, kita sedang berupaya temuan sejarah ini menjadi penyemangat kita, menjadi fondasi penting untuk kita sehingga kita sempat ke Leiden. Iya, sama-sama. Terima kasih saya juga diajak sama Bapak ke Leiden, ketemu dengan Peter Burkhardt, salah satu tokoh di Belanda, sudah baru saja meninggal dia, tentang konservasi perlindungan alam di Hindia Belanda. Dengan itu tetap semangat. Staf saya 6.500 orang. Iya, Pak. Terima kasih. Pak Panji yang sudah pernah tugas saja masih membaktikan pemikiran tenaganya kepada kita. Maka kita yang masih bekerja tentu akan lebih bersemangat. Terima kasih, salam sehat, salam lestari. Salam.